Saya akan mulai dari definisi himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang disebut elemen atau anggota. Nah, elemen-elemen dari suatu himpunan itu biasanya dituliskan atau didaftar di dalam tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya himpunan huruf-huruf vokal, kita bisa menuliskannya dengan cara seperti ini, dengan memisahkan dengan menggunakan tanda koma untuk masing-masing elemennya. Nah, himpunan itu biasanya juga diberi nama dengan huruf kapital. Meskipun ini sebenarnya penggunaan huruf kapital ini tidak harus, kita juga bisa menggunakan simbol-simbol yang lain. Sebagai contoh, saya bisa menamakan himpunan ini tadi dengan V kapital. Nah, himpunan A, I, I, U, U ini bisa dituliskan dengan cara lain seperti ini, dan ini dianggap sebagai dua himpunan yang sama. Meskipun di sini urutannya berbeda. Secara umum untuk himpunan, penulisan elemen-elemennya itu urutannya tidak diperhatikan. Lalu bagaimana untuk menunjukkan bahwa satu objek tertentu itu berada pada satu himpunan? Nah, untuk menunjukkan bahwa X misalkan ini adalah elemen dari satu himpunan, katakanlah A, digunakan simbol seperti ini. Jadi di sini kita tuliskan X, kemudian seperti huruf E, kemudian nama himpunannya. Simbol ini dibaca dengan X elemen A. Nah, sebaliknya, untuk menunjukkan bahwa X bukan elemen A, kita gunakan simbol yang ini dengan cara mencoret ini simbol yang tengah ini, kita coret seperti ini. Mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan saya punya himpunan A yang beranggotakan bilangan 1, 2, dan 3. Jika X ini anggota A, apa itu artinya? Artinya kita bisa mengatakan bahwa X itu adalah bilangan 1, atau X itu bilangan 2, atau X itu bilangan 3. Sebaliknya, kalau X itu bukan anggota A, maka artinya adalah X bukan bilangan 1, dan X bukan bilangan 2, dan X bukan bilangan 3. Kemudian, misalkan lagi saya punya B. Ini adalah himpunan semua bilangan prima kurang dari 10, maka B ini adalah himpunan yang beranggotakan bilangan-bilangan 2, 3, 5, dan 7. Bagaimana dengan himpunan C? Misalkan himpunan semua bilangan prima kurang dari 10 juta. Mungkin saja orang menuliskan elemen-elemennya, tapi itu akan sangat banyak. Nah, kita punya cara yang lain dalam mengekspresikan satu himpunan selain dengan cara mendaftar anggotanya. Mari kita lihat. Secara umum, cara mengekspresikan himpunan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama dengan cara mendaftar semua anggotanya, dan ini disebut sebagai metode roster. Ya, kita bisa menuliskan misalkan himpunan D ini adalah himpunan yang terdiri dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Misalkan saya punya lagi himpunan E, ini adalah himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat genap mulai dari 4 sampai 1000. Ini termasuk bisa kita katakan dengan cara mendaftar semua anggotanya, meskipun di sini ini angka bilangan 14 sampai di sini ini 998 tidak tertulis di sini. Ini cukup bisa dimengerti. Nah, cara kedua untuk mengekspresikan himpunan itu adalah dengan cara menuliskan syarat keanggotaan. Secara umum bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Himpunan H ini adalah himpunan X, unknown, dengan sifat P. Ya, PX ini menyatakan X memiliki sifat P. Dan di sini antara X dan PX dipisahkan dengan tanda garis tegak. Sebagai contoh, misalkan Z ini adalah himpunan semua bilangan bulat. Maka himpunan D ini tadi dengan menuliskan syarat keanggotaan bisa kita tuliskan dengan cara seperti ini. Jadi ini X,
kemudian garis tegak. X-nya tadi apa? Untuk menjadi anggota D, syaratnya adalah X harus berupa bilangan bulat, X elemen Z, dan X untuk menjadi anggota D, dia selain bulat juga dia harus berada di antara 1 sampai 5, termasuk 1 dan 5. Sehingga kita bisa menuliskan syarat ini. Bagaimana dengan yang E? Untuk yang E kita lihat, himpunan E itu anggotanya juga berupa bilangan bulat. Jadi di sini ini kita tuliskan X, kemudian X elemen Z kita tulis. Karena anggota-anggota E ini berupa bilangan bulat genap, di mana bilangan bulat genap itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai kelipatan 2. Di sini saya tulis X-nya sama dengan 2Y, dengan Y-nya ini berjalan dari 2 sampai 500. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian berikutnya sekarang kita lihat ini. Misalkan U ini adalah himpunan matrik-matrik yang berbentuk seperti ini. X 1, 0, X dengan X-nya adalah bilangan bulat. Ya, X anggota himpunan semua bilangan bulat. Ini sekali lagi sama artinya dengan mengatakan X elemen Z sama artinya dengan X adalah bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan lihat matrik M1, yaitu matrik 0, 1, 0, 0, ini apakah anggota U? Ya. Mengapa? Entry-entry dari M1 di sini ini adalah bilangan bulat. Jadi memenuhi syarat yang ini. Kemudian kita lihat untuk menjadi elemen U, entry-entry diagonal utamanya ini harus sama. Nah, di matrik M1 ini entry diagonal utamanya sama, yaitu 0. Jadi kalau demikian M1 anggota U. Bagaimana dengan M2? M2 kita lihat entry-entry-nya juga merupakan bilangan bulat, namun elemen-elemen diagonal utamanya ini tidak sama. Yang 1 0, yang 1 minus 1. Jadi tidak memenuhi syarat ini. Dengan demikian M2 bukan anggota U. Nah, sekarang kalau saya punya M dan N anggota U, apakah M plus N anggota U? Secara umum tidak. Kita lihat dalam hal M dan N ini sama dengan M1, yaitu ini, kita akan dapatkan M plus N ini sama dengan matrik 0, 1, 0, 0 plus 0, 1, 0, 0. Dan ini adalah matrik 0, 2, 0, 0, dan kita lihat entry pada baris pertama kolom keduanya di sini ini adalah bilangan 2. Sementara di syarat untuk menjadi anggota U, di sini entry yang seletak dengan ini tadi ini harus sama dengan 1. Dengan demikian M plus N bukan anggota U. P ini adalah himpunan semua matrik-matrik yang berbentuk seperti ini. Matriknya berukuran 2 kali 2. Kemudian entry-entry-nya adalah bilangan bulat. Kemudian entry diagonal utamanya ini sama, dan ada tambahan lagi di sini. Matriknya itu kalau dikalikan dengan matrik 0, 1, 0, 0 akan menghasilkan matrik 0. Sekarang pertanyaannya, dia anggota P atau bukan? Sekarang kita lihat, untuk menjadi anggota P, entry-entry diagonal utamanya tadi harus sama, ini sudah sama. Kemudian entry-entry-nya bilangan bulat, ini semua bilangan bulat. Jadi ini dipenuhi bentuk ini, yang ini juga dipenuhi. Dengan demikian, sekarang kita tinggal cek syarat berikutnya. Artinya kita harus kalikan M ini dengan matrik 0, 1, 0, 0 dari arah kanan, apakah hasilnya sama dengan 0 atau tidak. Kita lihat M kali 0, 1, 0, 0
atau ini ya, saya tulis 0, 1, 0, 0. Ini hasilnya adalah 0, 0, 0, ini 0. Ternyata hasilnya adalah matriks 0. Dengan demikian, ini jawabannya ya. Bagaimana dengan matriks yang lain? Misalkan N, di sini saya punya 5, 5, 1, 0. Apakah anggota P? Oke. Kita lihat entry-entry diagonal dari N, ini sama. Keseluruhannya ini juga bilangan-bilangan bulat. Jadi artinya bentuk yang ini dipenuhi, syarat yang ini juga dipenuhi. Tetapi bagaimana dengan syarat yang berikutnya ini? Kita lihat N kali 0, 1, 0, 0. Ini hasilnya adalah 5, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 0. Ini adalah matriks 0, ini 0. Di sini ini 5, di sini ini 0. Dan ini tidak sama dengan 0, 0, 0, 0. Tidak sama dengan ini. Dengan demikian, N ini tidak. Ya, demikian teman-teman untuk pembahasan himpunan bagian 1 ini. Nanti insya Allah kelanjutannya akan ada di video lainnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Ini yang nomor 5.